Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran di semester 2. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang seni rupa seperti semester 1 kemarin. Dan sekarang itu materinya adalah tentang seni rupa 3 dimensi. Nah, di semester 1 kemarin itu kita juga sudah pernah membahas sedikit tentang seni rupa 3 dimensi. Nah, ada yang masih ingat apa itu seni rupa 3 dimensi? Nah, semester 1 kemarin itu kita membahas banyak tentang seni rupa 2 dimensi yang definisinya adalah seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu sisi. Nah, kalau seni rupa 3 dimensi itu adalah seni yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Contohnya apa? Contohnya adalah patung. Bisa dilihat dari depan, belakang, kiri, kanan, hingga bisa dipegang untuk mengetahui tekstur dan bentuk dari si patung tersebut. Nah, kita mulai ya pembahasan lanjutan tentang seni rupa 3 dimensi. Daftar isi yang akan jadi pembahasan kita hari ini adalah yang pertama ada definisi, yang kedua ada teknik, yang ketiga ada bahan, yang keempat ada contoh, yang kelima membuat diorama ini. Diorama ini sebenarnya hanya untuk praktek, tapi untuk sekarang ini kita hanya akan membahas 4 poin yang ada di atas dahulu tentang teori-teorinya. Nah, selanjutnya definisi dari seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga bisa dilihat dari segala arah. Ciri-cirinya merupakan memiliki volume, yang kedua memiliki ruang, yang ketiga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti yang tadi saya jelaskan, yang keempat ada mengandung unsur garis, bentuk, bidang, dan warna sama seperti seni rupa 2 dimensi. Namun perbedaannya yaitu dari 3 poin yang di atas tadi. Volume, ruang, dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Itu adalah definisi dari seni rupa 3 dimensi. Nah, ini ada beberapa teknik cara membuat sebuah seni yang bisa disebut sebagai seni rupa 3 dimensi. Nah, yang pertama itu ada membutsir. Bisa dilihat ini contohnya. Membutsir itu adalah membentuk bahan lunak menjadi bentuk yang diinginkan. Contohnya adalah seperti membuat gerabah ini dari tanah liat yang asalnya lunak sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa seperti yang kita inginkan menjadi bentuk yang kita harapkan. Lalu yang kedua ada memahat, yang seperti yang kita tahu memahat itu adalah mengurangi bentuk awal menjadi bentuk yang diinginkan. Contohnya ini adalah memahat sebuah batu untuk dijadikan sebuah patung. Nah, yang ketiga ada merakit. Contohnya itu di atas adalah seperti Lego, menyatukan beberapa bagian menjadi satu bagian besar yang utuh, yang asalnya bagiannya kecil menjadi bagian besar yang menjadi satu bagian besar yang utuh dan memiliki bentuk yang sesuai harapan kita, sama seperti penjelasan sebelum-sebelumnya. Lalu selanjutnya masih ada beberapa teknik lagi. Ada menempa.
yaitu memukul logam panas untuk membentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Contohnya ini adalah biasanya kalau menempa itu hanya untuk logam dan kaca. Karena mereka itu bahannya awalnya keras, kemudian disimpan di suhu tinggi, lalu ditempa agar bisa dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan lagi-lagi. Lalu selanjutnya ada menganyam. Menganyam, kita tahulah menganyam ya. Pasti semua sudah pernah mencoba menganyam cangkang kupat. Nah, kalau mau lebaran kan pasti kita pernah untuk mencoba menganyam sebuah cangkang ketupat agar bentuknya sesuai keinginan kita, yaitu bentuk belah ketupat dari yang awalnya hanya lembaran dari daun kelapa menjadi bentuk belah ketupat. Definisinya yaitu menyilangkan bahan-bahan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Selanjutnya ada mengelas, menyambung dua benda logam atau bahan lain dengan cara melelehkan bagian ujungnya menggunakan panas yang tinggi. Nah, ini yang cowok-cowok pasti tahu apa itu mengelas. Biasanya suaranya berisik ya untuk mengelas itu. Jadi menyambungkan dua benda yang asalnya terpisah dan agar bisa menyatu satu sama lain. Dan yang terakhir ada teknik mengecor. Teknik mengecor yaitu membuat cetakan dan menuangkan bahan adonan cor dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Bahannya biasanya ya semen yang awalnya cair menjadi keras setelah didiamkan beberapa hari ya, atau beberapa saat, tergantung dari seberapa basah semen tersebut. Nah, teknik-teknik yang sebelumnya adalah teknik-teknik untuk membuat sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Kita bisa mencobanya dan dengan bahan-bahan yang seadanya, tergantung teknik yang akan kita gunakan. Setelah teknik seperti yang di daftar isi sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas tentang bahan-bahan yang bisa dipakai untuk membuat sebuah seni rupa 3 dimensi. Bahan-bahannya itu biasanya antara lain ada kayu, tanah liat, kardus, batu, daun kelapa, dan lain-lain. Kira-kira ada yang bisa tebak gak untuk bahan-bahan tersebut? Kira-kira tekniknya yang cocok untuk dipakai di bahan tersebut itu apa aja? Bisa kalian tuliskan di buku dan nanti dimasukkan ke Google Classroom seperti biasanya. Nanti Google Classroom-nya akan dibuatkan untuk submisinya. Nih, kita tunggu beberapa menit dan coba kalian tebak. Kayu nih biasanya cara dibuatnya itu gimana sih? Dilas kah? Apa bisa kayu dilas? Apa kayu bisa dirakit? Nah, tanah liat tadi sebelumnya, apa tanah liat tekniknya adalah dirakit atau dianyam? Kira-kira apa? Kita akan coba bahas bahan-bahan yang cocok untuk teknik yang sudah kita jelaskan sebelumnya.
di contoh berikut ini. Beberapa contoh berdasarkan tekniknya, ada membutsir, hasilnya itu vas bunga. Bahannya adalah tanah liat. Membutsir juga bisa untuk bahan sederhananya yang bisa kita cari dari sekitar kita adalah menggunakan tepung. Dan lem kalau untuk seni ya, kalau untuk membuat kue baru tepung, telur, dan lain-lain. Selanjutnya ada memahat, hasilnya patung seperti yang di contoh yang di teknik sebelumnya nih, memahat. Kira-kira bahannya apa? Bahannya itu adalah batu. Memahat memakai bahan batu atau menggunakan kayu juga bisa untuk memahat. Selanjutnya ada merakit, hasilnya Lego. Contoh ya, ini contoh, ada banyak hasilnya dari beberapa teknik ini. Merakit hasilnya logo, contohnya yaitu bahannya adalah plastik, atau kalau legonya dari kayu juga bisa, tergantung bagaimana bentuknya, apakah bisa dirakit atau tidak. Selanjutnya ada teknik menempa, hasilnya keris terbuat dari logam. Karena tadi contohnya menempa itu adalah bahan keras yang dimasukkan ke suhu tinggi lalu dipukul-pukul, maka bahannya pasti adalah logam. Dan lalu ada menganyam, ini contoh di sebelahnya. Menganyam hasilnya bisa cangkang ketupat seperti contoh sebelumnya. Bahannya adalah daun kelapa, atau contoh yang di sebelah ini bahannya adalah kertas. Lalu ada mengelas, hasilnya hiasan jendela. Maksud dari hiasan jendela ini adalah kalau misal di beberapa rumah ya, ada yang jendelanya pakai teralis. Nah, itu kadang ada hiasan-hiasannya bagus gitu. Nah, itu pasti dibuatnya dengan cara dilas. Mengelas batang-batang logam menjadi satu kesatuan. Pasti bahannya itu adalah logam, karena untuk hiasan jendela, untuk teralis. Lalu yang terakhir ada mengecor, hasilnya adalah arsitektur atau bangunan. Dan mengecor bahannya adalah pasti semen dan logam untuk dijadikan ininya ya, jadikan pilarnya gitu. Nah, setelah contoh, ini contoh adalah slide yang terakhir. Kita sebutkan lagi dari awal, kita ulang lagi dari awal sebagai kesimpulan dari streaming kali ini. Di daftar isi ada definisi dari seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, tinggi, sehingga bisa dilihat dari segala arah. Ciri-ciri seni rupa 3 dimensi memiliki volume, memiliki ruang, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dan mengandung unsur garis, bentuk, bidang, dan warna. Teknik dari seni rupa 3 dimensi ada 7. Yang pertama membutsir atau membentuk. Yang kedua ada memahat atau mengurangi bentuk awal. Yang ketiga ada merakit atau menyatukan beberapa bagian kecil menjadi bagian yang besar. Yang keempat ada menempa atau memukul logam panas. Yang kelima ada menganyam atau menyilangkan bahan-bahan untuk dijadikan satu rumpun. Yang keenam ada mengelas, yaitu menyambung dua benda logam dengan cara melelehkan. Dan yang ketujuh ada mengecor atau membuat cetakan dan menuangkan bahan adonan cor. Contoh bahan:
Bahan yang dipakai untuk seni rupa 3 dimensi contohnya ada kayu, tanah liat, kardus, batu, daun kelapa, plastik, terus ada kertas, ada juga eh, ranting, pokoknya yang kita temukan di sekitar kita pasti bisa dipakai untuk sebuah seni. Tergantung bagaimana kita menggunakan kreativitas kita. Dan yang terakhir ada contohnya. Contoh berdasarkan tekniknya, membutsir hasilnya bisa jadi vas bunga, memahat hasilnya bisa jadi patung, merakit hasilnya jadi Lego, menempa hasilnya jadi keris, menganyam hasilnya jadi cangkang ketupat, mengelas hasilnya jadi hiasan jendela, dan mengecor hasilnya jadi bangunan arsitektur. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini tentang seni rupa 3 dimensi. Ini baru perkenalan dan sedikit teori tentang seni rupa 3 dimensi. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk absen dulu mengisi presensi di Google Classroom seperti biasa, dan jangan lupa juga nih waktu dulu semester 1 yang sering ngerjain tuh pasti itu doang gitu. Kalau bisa ya luangkan waktu gitu untuk beberapa saat untuk mengerjakan PR-nya agar ilmu yang didapat dari streaming ini bisa melekat lama di pikiran kalian, di otak kalian. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.